Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh. Amin. Hari ini adalah hari Sabtu. Ada mata pelajaran matematika, kebetulan jam pertama. Sebelum kita belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan baca surat-surat pendek beserta artinya. Mulai dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Beserta artinya. Kemudian kita lanjut setelah baca surat-surat pendek, sebelum pelajaran matematika, biasakan baca dulu atau hafalkan perkalian 1 sampai 10. Setelah itu, yuk simak penjelasan masih mengenai bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar. Sebelumnya kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa pada bilangan berpangkat itu ada bilangan pangkat 0, sudah dijelaskan ya. Kemudian ada hubungannya dengan bilangan pangkat itu dengan bentuk akar ya. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian bilangan berpangkat negatif. Ingat, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa pangkat positif itu bisa langsung diselesaikan. Kalau bilangan berpangkat negatif itu harus dirubah dulu ke pangkat positif. Sehingga untuk memperoleh rumus perkalian dan pembagian bilangan berpangkat negatif, kita gunakan rumus berikut yang kemarin sudah Ibu jelaskan. A pangkat negatif N. Perhatikan di sana pangkatnya itu adalah apa? Pangkatnya negatif ya, negatif N. Maka jika pangkat atau eksponen bernilai negatif tidak bisa langsung diselesaikan, maka harus dirubah dulu ke pangkat positif menjadi sebuah pecahan dan bilangan tersebut menjadi penyebut, menjadi di bawah. Jadi 1, karena di sini koefisiennya tidak ada, berarti koefisiennya 1/A pangkat N, di mana pangkatnya yang tadinya negatif berubah menjadi penyebut menjadi pangkat positif. Setelah pangkatnya positif, maka bisa langsung disederhanakan atau diselesaikan ya. Sehingga rumus perkalian bilangan berpangkat negatif adalah sebagai berikut. 1. A pangkat M dikali A pangkat negatif N sama dengan, lihat bilangan pokoknya atau yang di bawahnya sama ya, yaitu A. Basisnya sama yaitu A. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Ingat kalau pada sifat perpangkatan, itu jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi M tambah negatif N. Sehingga A pangkat M positif kali negatif negatif. Sehingga A pangkat M kurangi N. Nomor 2. A pangkat negatif M kali A pangkat N. Di sana juga bilangan pokoknya atau basisnya sama yaitu A. Maka jika bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Negatif M ditambah N. Ya. Nomor 3. A pangkat negatif M kali A pangkat negatif N sama dengan negatif M ditambah negatif N. Maka bisa didistribusikan. Didistributifkan. Maka A pangkat negatif kurung buka M tambah N. Atau sama saja dengan A pangkat negatif M dikurangi N. Lanjut. Pembagian bilangan berpangkat negatif. Ingat karena kali dengan bagi itu sama ya sifatnya dalam perkalian pun, maka rumus untuk pembagian bilangan berpangkat negatif adalah sebagai berikut. Hampir sama dengan perkalian nomor 1. A pangkat M dibagi A pangkat negatif N. Di sana basisnya sama A ya, bilangan pokoknya A.
Maka jika bilangan pokok sama, pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Kalau tadi kan perkalian pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi M dikurangi negatif N. Negatif kali negatif positif sehingga A pangkat M tambah N. Nomor 2. A pangkat negatif M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif M dikurangi N. Nomor 3. A pangkat negatif M dibagi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif M dikurangi negatif N. Negatif kali negatif positif sehingga menjadi A pangkat negatif M tambah N. Dilanjut. Pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat negatif. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan dengan bilangan bulat negatif yaitu A pangkat M dikali pangkat negatif N. Maka pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung ini bisa dikalikan ya. Jadi A pangkat M kali negatif N. Perhatikan sekarang contoh soalnya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 1. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat negatif 3. Sehingga karena bilangan pokoknya sama yaitu 8, pangkatnya dijumlahkan karena di sini perkalian. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokok sama perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga nomor 1, 8 pangkat 4 kali 8 pangkat negatif 3 sama dengan 8 pangkat 4 tambah negatif 3. Hidup gaduh opat, gaduh sametan hutang 3. Jadi opat dikurangi 3 atau sisanya berapa? 1 ya. Jadi 8 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi cukup hasilnya 8. Contoh nomor 2. A pangkat 3, B pangkat 2 dibagi A pangkat negatif 3, B pangkat 5. Di sana bilangan pokoknya sama, pembagian maka pangkatnya dikurangi. A dengan A, basisnya B dengan B. Jadi A pangkat 3 dikurangi negatif 3 kali B pangkat 2 kurangi 5. Negatif kali negatif positif. 3 tambah 3, 6. Jadi A pangkat 6, B pangkat hidup gaduh 2, gaduh hutang 5. Jadi 2 dikurangi 5 negatif 3. A pangkat 6, B pangkat negatif 3. Ingat pangkatnya ada yang bernilai negatif, maka rubah ke positif. Jadi A pangkat 6 jadi pembilang, per B pangkat 3 jadi penyebut, dan pangkatnya menjadi bernilai positif. Nomor 3, 2 kali A pangkat 3 dibagi 3B kuadrat, kurung tutup dipangkatkan 4. Jadi pangkat 4 ini milik pembilang juga milik penyebut ya. Sehingga menjadi di sana coba perhatikan 3B kuadrat per 2A pangkat 3 pangkat 4. Kenapa? Menjadi terbalik karena di sini kan lihat nomor 3 pangkatnya negatif 4. Sehingga di sini tidak ditulis langsung dirubah ke bentuk positif. Sehingga kalau dijabarkan menjadi 1 per 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 pangkat 4. Sehingga menjadi satunya itu menjadi perkalian dengan pangkat pecahan yang tadi pangkatnya 4. Sehingga dibalikan, ingat kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Sehingga menjadi perkalian dan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Menjadi 3B kuadrat per 2A pangkat 3 pangkat 4 positif sama dengan 81 B pangkat 8 per 16 A pangkat 12 ya. Itu yang apa? Yang tiganya itu coret saja. Itu salah ya.
Yang 3 kurung itu.